Izin Pak, ini ada pertanyaan titipan. Ya. Ada beberapa keterlambatan pembangunan di Kabupaten Kerom. Di salah satunya adalah mengenai pembangunan kabupaten baru di atas. Ya. Kemudian yang kedua, keterlambatan pembangunan sektor jalan di kabupaten. Ini kan ada rumor dan kita sering mendengar, walaupun tidak kita melihat, tapi itu baunya menyengat begitu. Ya. Mungkin boleh Bapak jawab atau mau dipaparkan juga kami lebih terima kasih. Ini ruang izin Pak. Pertanyaan begini, apakah betul Ketua DPRD Kerom itu menghalangi program pembangunan kabupaten di atas? Yang pertama. Yang kedua, apakah betul Bapak menghalangi program pembangunan jalan di seluruh Kabupaten Kerom yang ada, terutama di daerah transmigrasi? Jadi saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kebenaran kadangkala pahit. DPRD support penuh dikala saudara Bupati tidak pernah menghadiri sidang DPR 3 tahun terakhir ini. Kalau kami menghalangi, mestinya saya kan tidak jalankan sidang karena Bupati tidak hadir. Tetapi demi dan untuk tugas pokok DPRD untuk menetapkan APBD adalah kewajiban, saya lebih memilih selamatkan rakyat melalui APBD ini ditetapkan tepat waktu daripada Kabupaten Kerom selalu kena penalti, kena sanksi, dibekukan transfernya. Baik, hari ini saya kedatangan tamu di The Kopis. Bagi saya, beliau adalah seorang yang sangat spesial karena beliau adalah warga Tran asli Kerom, dan sedikit banyak saya tahu sepak terjang beliau karena beliau sebagai politikus di Kabupaten Kerom ini meniti karir dari nol. Kemudian di dalam perjalanannya beliau juga selalu sukses, dan ini menjadi barometer bahwa orang Tran pun bisa sukses karena salah satu beliau juga bisa sukses. Periode pertama beliau bisa menduduki, periode kedua murni ya, ketiga murni. Tapi saya di sini belum akan membuka namanya siapa. Ada satu nilai yang saya dapatkan dari beliau, bahwa beliau adalah orang yang konsisten dan konsekuen. Saya lihat satu-satunya, mohon maaf kalau mungkin salah, menurut saya satu-satunya kader partai di sebuah partai politik yang tidak pernah loncat-loncat. Dari awal meniti karir sampai saat ini, boleh dikatakan titik puncak, beliau tetap dalam satu partai. Telah hadir di hadapan kita semua, beliau adalah Bapak Bambang Mujiono. Assalamualaikum Pak. Salam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih atas kehadirannya di Gaspol The Kopis. Jadi wahana ini memang kami ciptakan untuk berani tampil sehingga masyarakat bisa menilai dalam artian kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga kelak di kemudian hari Kerom ini bukan lagi istilah yang sering kita dengar belanja kucing dalam karung. Ada satu secerca harapan bahwa kegiatan ini akan menjadikan titik di mana suatu saat nanti bahwa keterwakilan kita di legislatif itu betul-betul sesuai dengan hati nurani yang diinginkan oleh masyarakat, dan ada keterwakilan di sana. Beliau telah hadir di hadapan kita semua. Di sini saya akan sampaikan alur format ya. Jadi format podcast kali ini, yang pertama adalah opening yang sudah kita lalui bersama. Kemudian yang kedua adalah perkenalan. Nanti beliau saya kasih waktu sekitar 5 menit Pak untuk memperkenalkan diri kepada audiens, teman-teman yang hadir ada di sini semua. Karena yang hadir ini adalah tandem Pak Bambang ini. Mungkin nanti akan menyampaikan beberapa ramuan-ramuan, anggap saja mereka itu baristanya. Ya, mungkin mereka akan meracik apa ya, menu yang cool atau hot atau strong ya, mungkin nanti. Kemudian setelah perkenalan 5 menit, nanti
Kami beri waktu sekitar, mungkin menurut Bapak kebutuhannya berapa, kita ikut saja. Jadi pemaparan secara umum berkaitan dengan rencana ke depan mengenai cita-cita Bapak lah, ya. Karena selama ini sudah terlalu banyak kiprah di Kabupaten Kerom. Dengan adanya podcast ini, kita semua akan lebih jelas lah siapa sebetulnya Pak Bambang Mujiono itu. Kemudian yang ketiga nanti ada tanya jawab dari audien Pak, Q&A, ya, sekitar nanti menyesuaikan saja kebutuhannya. Tapi teman-teman yang hadir ya, saya berharap nanti pada saat membuat pertanyaan itu adalah penajaman dari apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin ada beberapa, siapkan, ada tulisan, siapkan, silakan. Mungkin diketik dengan HP juga bisa. Nanti apa yang barangkali perlu penajaman, boleh silakan untuk dipertanyakan kembali kepada beliau, nanti kami kasih waktu. Kemudian yang kelima nanti ada closing Pak, closing statement dari Pak Bambang sebagai tamu istimewa kami dari Gaspol The Kopis. The Kopis itu singkatan dari Kopi Street. Kita memang adakan obrolannya di warung-warung kopi di Kabupaten Kerom ini. Kemudian yang terakhir nanti penutup dari saya. Baik, para pemirsa Papua Terkini dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Gaspol The Kopis. Untuk tidak berlama-lama, kami persilakan pada tamu kita yang luar biasa, Bapak Bambang Mujiono, untuk memperkenalkan diri. Mari Pak, silakan Pak. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua sudah dan mendengarkan Mas Sambung di Kopis. Ini momentum baik sekaligus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kita dipertemukan pada satu ruang di mana momentum politik tercipta. Saat ini adalah kita membangun demokrasi yang sehat. Dari demokrasi yang sehat, yakinlah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang siap dan cerdas. Ketika demokrasi tidak disehatkan, maka akan memunculkan satu stigma kepemimpinan yang terpaksa, Tapi hari ini demokrasi dilalui dalam tahapan adalah ini momentum politik. Jangan kita a priori, jangan kita membatasi ruang kreasi politik. Justru semakin kita membuka ruang, ini adalah bagian dari upaya dari rekan-rekan yang saya apresiasi, karena justru ini adalah era modern, era yang hari ini digital, era di mana kita bisa melakukan proses publikasi yang jauh lebih murah, tetapi bisa hadir di seluruh lapisan masyarakat. Sekarang hampir dipastikan 90% warga kita itu, masyarakat kita sudah menggunakan HP Android. Otomatis calon-calon pemimpin saya harapkan juga rekan-rekan di ruang politik juga memanfaatkan media-media sosial, media massa, karena salah satu yang diizinkan hari ini oleh KPU adalah penggunaan media sosial dan media massa. Sebagai pengantar awal, sebagai rasa terima kasih, dan saya antusias menerima undangan ini karena memang ruang demokrasi harus dipenuhi ide dan gagasan. Sehingga calon-calon itu punya keberanian, apa sih yang akan dilakukan, tujuannya apa, Mas? Jangan kita berpikir setelah jadi, hati-hati, karena masyarakat hari ini lebih cerdas, membutuhkan visi seorang calon pemimpin, calon wakilnya nantinya mewakili apa, maka ruang ide gagasan itu harus tersampaikan, pesan itu harus tersampaikan. Biaya politik akan murah apabila mampu membangkitkan emosional pemilih, yaitu salah satunya adalah ide gagasan yang diterima, maka pemilih akan memilih karena jatuh hati, bukan karena dia ada tali asih atau ada pemberian baru akan menentukan pilihan. Dan setelah itu tidak pernah punya keikatan batin, nggak ada ikatan emosional. Saya lebih memilih untuk menyampaikan ide gagasan saya karena memang Kerom hari ini butuh ruang lebih luas untuk mempercepat pembangunan, karena betapa strategisnya letak Kerom. Baik, saya mulai dari perkenalan sebagai prolog saja. Perkenalan, nama saya Bambang Mujiono, dilengkapi gelar sarjana ekonomi. Untuk S2-nya masih kandidat karena saya belum selesaikan, tapi sudah tahap akhir. Saya terlahir di Bojonegoro 24 Juni tahun 1981, masih usia milenial, belum lah untuk masih usia ya, masih usia milenial. Nah, ini menjadi spirit lah bagi adik-adik saya meneruskan di ruang politik, karena saya menjadi ketua DPRD itu semenjak usia 38 tahun. Sekarang sudah 42, mungkin 43 atau bulan 10 tahun depan
adalah masa khidmat saya di Ketua DPR. Saya tahu umur 4 tahun orang tua transmigrasi di Arso 4 di tahun 1986 di Arso 4 terjadi peristiwa tahun 88 yang cukup menggoncang kami di lokasi Trans. Yang terberat adalah kami di Arso 4, sehingga pergumulan soal Papua itu sudah kami rasakan dan mungkin ya, kami rasakan saat saya masih kecil umur 6 tahun itu. Dan susahnya sulitnya Kerom dari alam ini dibuka, masih rumah Trans asli, kayu tunggak kanan kiri, jalan kaki itu harus kami tempuh untuk mendapatkan ilmu. Sekolah saya SD dari Arso 4, SD Negeri 2 Arso 4, lalu saya lanjutkan di SMP Negeri Arso 3, dan pada saat itu belum ada SMA Negeri di Kerom ini, maka saya merantau, diterima di SMA Negeri AB Pura. Dulu SMA Negeri 1 Jayapura, Semansa, sekarang Semansa di AB. Saya lanjutkan S1 saya di Ekonomi Unsed, Fakultas Ekonomi Unsed, mengambil S1 tepat 4 tahun. Di saat usia saya umur sekitar 22 tahun saya menyelesaikan sampai tingkat jenjang sarjana itu. Dan setelah itu saya niatkan kembali, karena pada saat itu Kabupaten Kerom itu pergi 2001, saya kembali tahun 2002, 2003, 2004 pemilu. Saya lulusnya tahun 2003, 2004 pertama pemilu di Kabupaten Kerom. Saya ikuti pemilu itu di saat usia saya masih sekitar kurang lebih 22 tahun, dengan perolehan suara terbanyak dalam satu partai di PKS. Tetapi posisi pada saat itu undang-undang menyatakan apabila suatu partai tidak mendapatkan satu kursi, maka yang nomor urut 1 yang diangkat dan dilantik. Pada saat itu saya suara terbanyak, tetapi undang-undang mengisyaratkan itu, maka saya pada saat itu di nomor 3. Jadi saya menerima itu sebagai sebuah langkah awal saya menapaki bahwa ketika saya hadir di tengah masyarakat, tetapi proses politik mendewasakan karena memang undang-undang melarang tidak mencukupi satu kursi. Saya tidak menjadi putus dan patah arang karena niat tekad saya pada saat itu. Orang tua saya membawa Trans, saya dibekali dengan ilmu sampai dibuyarkan. Orang tua saya adalah orang yang tidak punya ijazah, karena memang terlahir sampai hari ini tidak punya ijazah. Bapak ibu itu nggak lulus SD. Jadi hanya tekad orang tua itu ingin membekali anaknya ilmu dengan Trans ke Papua ini, di Arso ini. Nah, dengan spirit itu saya menginginkan bahwa saya akan kembali membuat orang tua saya tersenyum. Saatnya saya harus merubah Arso, saatnya harus saya bermanfaat di Arso ini. Saya tidak memilih seperti yang lain menjadi pegawai di tempat lain dan sebagainya. Saya kembali. Saatnya mungkin ilmu yang orang tua pesankan ke saya untuk punya. Hiduplah kamu dengan ilmu yang saya bekali, tapi bukan harta untuk kamu bisa berjaya. Maka dengan ilmu itu saya gunakan betul apa yang menjadi inspirasi dari orang tua itu untuk bermanfaat bagi hidup. Dimulai dari masa politik itu saya bergumul di usia 24 tahun saya menjadi ketua partai di tingkat kabupaten. Waktu itu saya mengambil alih ketua PKS di usia 24 tahun dan sampai dengan hari ini masih ketua partai. Jadi hitam putihnya politik Kerom itu dari nolnya Kabupaten Kerom tercipta dari ruang politik tahun 2024. Dan sampai hari ini saya masih menjadi bagian dari proses politik. Nah, tahun 2009 fase di mana saya menapaki sebagai ketua partai dan saya memang ingin mengaktifkan ilmu saya tadi dalam ruang yang lebih luas. Ruang politik adalah pilihan. Karena apa? Kalau saya mau jadi pengusaha butuh modal. Kalau saya menjadi mungkin ruang untuk mengaktifkan saya adalah pilihannya politik. Tetapi ternyata usaha adalah pilihan awal, karena memang saya murni dari lulusan S1 ekonomi di manajemen, tapi yang marketing. Saya manajemen pemasaran. Sehingga kalau saya mengemas tentang politik lebih identik, saya itu kemasannya lebih mirip sebagai seorang marketer, bukan politikus. Karena style saya agak beda dibanding politikus. Kenapa? Karena memang saya mempraktekkan ilmu saya dari awal tadi. Marketing itu adalah bagian yang sangat luas sekali dalam proses bagaimana manajemen untuk menyenangkan orang, mempelajari perilaku, membangun segmen, memblack market orang, itu semua ilmunya ada di sini.
Nah, ilmu itu ingin saya terapkan secara terapan ekonomi. Saya membangun usaha saya dari semenjak usia muda. Aneka usaha sudah saya lakukan, dari mulai ternak kambing, saya iklankan di Cepos dulu, belum ada media sosial, sampai membuka mebel, sampai usaha material, semua saya lalui dalam proses, karena memang DPRD itu atau ruang politik itu adalah ruang pengabdian. Pekerjaan utama saya tetaplah untuk anak istri saya hidupi dari kemampuan usaha saya. Jadi jangan dibalik. Ya, seperti itu. Mungkin itu perkenalan singkat sampai saya masuk politik. Mungkin tahun 2009 terpilih, 2014 terpilih kembali dengan posisi suara selalu bertambah. Tahun 2019 kemarin itu adalah periode ketiga saya terpilih menjadi anggota dewan dengan posisi suara perorangan saya 1.200 lebih, adalah perolehan suara tertinggi dalam sejarah DPRD Kerom. Artinya itu adalah rasa syukur saya, kepercayaan masyarakat tumbuh berkembang ya. Karena mungkin ada sebab-sebab masyarakat lah yang bisa menjawab, karena nilai itu dari orang. Saya hanya bisa mempersiapkan dan memaparkan diri, tetapi kalau ini akan menjadi inspirasi bagi adik-adik saya, sebenarnya saya ingin menjadi inspirasi. Ayo di kala muda berbuat, berinteraksi, dan jaga eksistensi, maka orang lain yang akan mempersiapkan dan menilai. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita kasih upload dulu. Demikian tadi pemaparan kerangka background beliau sudah kita saksikan bersama. Memang dengan waktu yang sangat pendek ini tidak mungkin kita bisa mengupas secara detail, tetapi ini akan menjadi acuan ke depan. Kedepannya saya berharap dengan media ini banyak sekali, atau berharap banyak caleg-caleg yang berani tampil untuk bisa kita baca mereka itu, seperti yang di hari ini tamu spesial kita ya, Pak Bambang Budiono. Beliau luar biasa. Mohon maaf saya garis bawahi sedikit. Jadi setahu saya beliau itu tidak pernah loncat-loncat. Di mana kita saksikan begitu banyak tokoh partai tiba-tiba di partai partai A, tiba-tiba muncul di partai, dan seterusnya begitu kan yang kita saksikan. Jadi kaderisasi ini bagaimana kan menjadi pertanyaan. Nah, beliau sudah kasih contoh. Jadi kader ya seperti ini begitu. Baik Pak Bambang ya. Nanti teman-teman mohon bisa diperhatikan secara cermat yang akan menjadi bahan pertanyaan mana, perlu penajaman. Nanti Pak Bambang akan menyampaikan, boleh kalau saya katakan visi misi Pak, boleh? Ya boleh. Ya boleh lah ya. Harus ada visi. Iya, harus ada visi dan visi supaya orang bisa menilai bahwa cita-cita. Ya. Para pemirsa Kopo terkini di Gaspol di Kopis, pada kesempatan ini kita beruntung ya, kita sangat beruntung karena kita hadiran seorang tamu yang sekali lagi saya katakan luar biasa dan kita sangat surprise. Saya beri waktu kepada Bapak Bambang untuk menyampaikan visi misi. Timer sudah jalan, kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian pemirsa. Pada malam hari ini saya menyampaikan maksud tujuan saya untuk hadir lahir dalam pentas demokrasi tahun 2024 ini, maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua, daerah pemilihan Papua 4, khusus Kerom, khusus Kabupaten Kerom. Karena dapil kita hanya satu. Ini ada dapil yang terbentuk karena adanya DUB, daerah otonom baru pemesahan provinsi. Maka keputusan KPU pusat salah satunya adalah memberikan kesempatan Kabupaten Kerom dengan hitungan mencukupi dengan 3 kursi sebagai dasar untuk kuota dapil kita di Provinsi Papua. Karena ini dapil baru dan selama sepanjang perjalanan kita sejarah Kerom ini belum ada anggota DPR Provinsi Papua dari Kerom yang berasal dari Kerom. Akhirnya menjadi motivasi, dan sekali lagi 3 periode berturut-turut saya, 4 periode dari Kabupaten Kerom saya berpartisipasi dalam pentas demokrasi. Ini yang keempat. Jadi saya dari nolnya demokrasi Kerom saya lakukan. Saat ini sudah waktunya kita para caleg yang ada di Kabupaten Kerom itu berkontestasi di tingkat provinsi. Kita harus menunjukkan bahwa disinilah hari ini terletak ukuran eksistensi kita. Benarkah kita anak-anak Kerom ini, apakah itu asli Trans Papua lainnya,
ini akan diterima atau tidak dalam kontestasi besok. Jangan sampai kita terjebak hegemoni anggota DPRD itu identik orang kota, ya, identik dari orang luar Kerong. Sampai kapan mereka memahami tentang konteks kebutuhan pembangunan di Kerong yang harus diperjuangkan di tingkat provinsi. Maka tujuan kita menjadi anggota DPRD sesungguhnya adalah untuk mengangkat, mensinergikan bagaimana pola terintegrasi keberadaan Kabupaten Kerong dalam konteks lebih luas Papua. Nah, Papua hidup ini dengan 9 kabupaten kota menyisakan ruas jalan yang tidak panjang. Kalau Papua sangat panjang, tetapi kita bicara jalan provinsi. Kabupaten Kerong dibangun tidak semata hanya dengan bermodalkan APBD kabupaten, tetapi kita Kabupaten Kerong terletak di segitiga emas yang mengistilahkan, ya, karena kita menuju kota Jayapura itu melalui Kerong, menuju Wamena melalui Kerong, dan menuju Merauke melalui Kerong. Sehingga letak strategis kita ini terletak di segitiga ini harus menyadarkan kita bahwa kabupaten ini harus tumbuh kembang dengan akselerasi yang cepat. Tidak bermodalkan APBD kabupaten, tapi peran APBD provinsi yang harus dijembatani masuk ke Kerong. Ada beberapa ruas jalan yang selama ini kita mengenalnya ruas jalan nasional, ya, ini tadi jalan Trans Papua. Tetapi sub ruas jalan itu adalah jalan-jalan akselerasi yang harus kita alihkan ke provinsi karena memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi daya kemampuan APBD kita tidak, ya, mencukupi. Nah, kabupaten nanti hanya membangun ruas jalan yang menghubungkan antar distrik, tetapi untuk antar kabupaten yang jangkauannya tidak terjangkau jalan nasional ini harus dikerjakan oleh provinsi. Sebagai contoh, hari ini kami harus memperjuangkan nantinya adalah ruas jalan Yoka, Arso 4, Arso 14, Warjam yang menghubungkan antara Kabupaten Kerong, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura yang nantinya akan dimekarkan menjadi Kriminawa, ya, sesuai skema awal DOB Kabupaten. Ini kan skema yang harus kita tahu, kita di mana letak strategis Kerong. Berarti nantinya Taja, Lereng itu untuk menuju ke Kota Jayapura ada 2 alternatif. Tidak hanya melalui Kabupaten Jayapura, Sentani, tetapi juga bisa lewat Kabupaten Kerong, lewat Arso 14. Apa dampaknya? Daerah transit itu secara ekonomi akan tumbuh kembang karena transit itu pasti akan butuh BBM, butuh tempat istirahat. Ekonomi UMKM bergerak karena warung-warung makan. Yang berikutnya hasil bumi Kabupaten Kerong akan banyak alternatif pasarnya. Tidak semata hanya harus kita jual dalam bentuk mentah, tetapi sudah bisa olahan yang nantinya itu akan diserap oleh tadi pasar-pasar baru. Pasar-pasar baru ini akan tumbuh karena transit tadi. Nah, menuju Lereng Taja akan butuh waktu, sehingga pasti akan transit di Arso 14 atau akan transit di sekitarnya. SPBU, pengusaha yang hari ini kesulitan untuk proses menjual karena memang serapannya rendah, ya, pasti akan tinggi. Kenapa? Tingkat mobilitas tinggi. Yang kedua, percepatan pembangunan ruas yang sudah hari ini ada yang agak melambat karena proses DOB hari ini sudah mulai bergerak. Ini juga akan kita maksimalkan, kita perjuangkan supaya proses progresnya agak lebih cepat, sehingga akselerasi pembangunan itu juga lebih cepat dan berdampak langsung terhadap struktur ekonomi masyarakat. Yang kedua, ruas-ruas jalan yang harus perlu diambil alih oleh provinsi, salah satunya ruas Ubiau, Arso 14 Ubiau, itu juga ada proses, ya. Ini akan berdampak pada perluasan kawasan APL kita, karena di situ berdampak pada pertumbuhan pemukiman baru. Saya barusan kemarin, ya, dari Kalimera, dan itu pertumbuhannya luar biasa. Artinya memang adanya pemukiman-pemukiman baru yang oleh orang-orang tua kita adat dibukakan itu untuk dimukimi. Ya, mungkin rekan-rekan yang lain mungkin dari Jawa Barat apa kan ada di daerah-daerah itu. Dan kalau akselerasi ini jalan ini cepat, nah, apa tugas kita? Bukan membangun jalannya. Bagaimana DPRD dengan fungsi budgetingnya kita dapat berkontribusi memberikan penetapan anggaran yang cukup untuk percepatan ruas jalan. Yang berikutnya, di daerah kita di atas itu ada beberapa ruas yang menghubungkan antara Pegunungan Bintang karena provinsi lain dengan kita Kerong. Contoh ruas jalan yang menghubungkan antara Sinane ke Trahlu. Nah, ini kan juga butuh percepatan karena ini menghubungkan 2 provinsi yang berbeda sampai menuju pada jalan Trans Papua. Nah, jalan Trans Papua ini jalan itu ketika dibangun maka otomatis kabupaten kita Kerong hanya cukup menyambungkan antara Terpones dan Sinane.
Bagaimana kita dengan ruas jalan yang menghubungkan beberapa titik strategis lain, katakan ruas Tevalma 1 Tol Hitam, walaupun itu ruas kabupaten dapat kita pindahkan ke ruas provinsi. Tentunya ini membutuhkan komunikasi efektif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Aspirasi ini harus kita naikkan. Peran kami di DPRD bukan eksekutor, tapi peran kami adalah mengaktualisasi antara ide gagasan menjadi program kegiatan dalam bentuk mata anggaran. Jangan salah, seakan kita ini visi misinya kayak bupati, seperti kayak gubernur. Tidak bisa. DPR adalah ruang untuk penetapan anggaran, pagu anggaran itu. Nah, ketika sudah kita tetapkan, kita anggarkan, maka tugas pemerintah daerah melalui mekanisme pengadaan barang jasa dan proses pengerjaan oleh dinas teknis, maka itu bisa dilakukan. Lalu kita juga perlu pertimbangkan bahwa hari ini ada konektivitas yang harus dibangun antara Bandara Senggi dan Bandara Sentani. Ada ruang kewenangan yang itu tidak bisa dikerjakan kabupaten karena menjadi kewenangan pusat. Maka tupoksi siapapun yang akan menjadi calon anggota DPR, coba lihatlah tatip DPR, cobalah lihat tentang apa sih tugas pokok di DPRD. Bisa dibaca dalam PP 12 tentang tugas pokok fungsi DPRD yang diatur dalam tatip sebagai pedoman penyusunan tatip DPRD. Nah, ini harus dipelajari sebelum jadi anggota DPR, jangan sampai nanti overlap. Bukan tugasnya, tapi seakan itu menjadi visinya. Ini nggak boleh, gitu kan? Tetapi kita nantinya bersama calon gubernur terpilih harus menetapkan RPJM provinsi atau RPJP provinsi, karena ini adalah format baru provinsi. Perlu kita sadari bahwa itu dari infrastruktur ada yang menjadi kewenangan. Salah satunya percepatan perumahan, itu juga menjadi salah satu domain dari provinsi. Ini juga penting karena banyak rakyat kita yang posisi daerah-daerah tertentu yang oleh kabupaten dengan modal yang tidak besar harus terbagi luasnya Kabupaten Kerom dengan beberapa kondisi medan yang memang tidak memenuhi, maka kita bisa kolaborasi dengan pemerintah provinsi Papua. Banyak hal di bidang sektor ekonomi. Ada kewenangan izin perkebunan itu ada di provinsi. Nah, ini menjadi isu menarik soal bagaimana PTPN, ex-PTPN, bagaimana replanting, bagaimana pengembangan perizinan izin usaha perkebunan yang telah dimiliki Kerom. Ada Tandan Sawita, ada Bio, ada Semara, ada Patria. Izin perkebunan ini mati hari ini, tidak ditanam, tidak ada aksi. Bagaimana kita mau bicara pendapatan daerah kalau sektor-sektor industri hilir ini tidak dipacu, tidak dibuat? Maka tugas kita adalah kewenangan itu ada di provinsi soal izin perkebunan. Maka kita harus hidupkan izin itu untuk para pengusaha ini bergerak kembali. Bagaimana menyelesaikan perpindahan aset dari PTPN 2 ke BUMD provinsi yang bisa dioperasionalkan oleh BUMD kabupaten. Inilah menjadi ruang yang harus kita perjuangkan, karena biar bagaimanapun CPO hari ini menarik. CPO ini menjadi kebutuhan yang di seluruh industri turunannya sangat banyak. Kalau kita mengenal CPO berarti kita mengenal kelapa sawit yang diolah jadi minyak, bahan baku itu CPO. CPO ini yang akan diolah bisa turunannya menjadi biodiesel. Hari ini yang paling tren adalah biodiesel, karena Indonesia membutuhkan pengganti fosil, maka minyak fosil, kita membutuhkan biodiesel. Mungkin nggak suatu saat nanti pabrik minyak goreng dihadirkan di tanah Papua ini, khususnya di Papua Induk ini, dalam kerangka industri hilir tadi, untuk pemenuhan kayak minyak kita atau apa namanya, ya minyak goreng, minyak bersubsidi itu harusnya dipenuhi di pabrik minyak goreng yang ada di lokal, yang harusnya ada di pulau kita, yang harusnya ada di tanah Papua ini untuk memenuhi kebutuhan setanah Papua. Kenapa 20% dari produksi CPO itu kan diwajibkan untuk bahan bakunya minyak goreng lokal, bukan semua dikirim. Tapi karena tidak ada, ini yang harus kita perjuangkan. Tidak harus pemerintah yang membangun, tetapi pemerintah itu kita dorong untuk ada regulasi untuk memudahkan bagaimana proses industrialisasi minyak dari CPO diolah menjadi minyak goreng. Pabrik ini penting. Yang berikutnya kita juga perlu pada industri peternakan. Karena apa? Provinsi kita Papua ini hari ini setelah DOB kita tidak punya Freeport. Freeport itu ada menjadi miliknya Papua Tengah. Maka pendapatan provinsi Papua akan turun. Bagaimana kita mencari alternatif? Karena kita terjebak hegemoni uang yang dipakai membangun. Tetapi kita lupa bagaimana menghasilkan uang ini.
pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah ini harus kita balance-kan. Karena biar bagaimanapun kita membangun kalau duitnya nggak masuk, nggak ada. Nah, maka setiap investasi yang ada di tanah Papua ini pemerintah provinsi harus menggerakkan. Karena kita sadar pesisir utara adalah pusat peradaban Papua. Maka dari sektor pendidikan kita sudah dinaungi banyak perguruan tinggi. Ini kualifikasinya walaupun itu urusan pusat katakan, tapi pemerintah provinsi. Tapi di sektor perkebunan tadi menghadirkan sektor hilir atau kawasan berikat industri. Ini penting untuk jagung. Hari ini kita mengatakan jagung, tapi pasar ini tidak pernah dibangun. Hati-hati. Hari ini Keron terjadi kejenuhan pasar, jagung tidak laku. Jagung laku 4.000, itu laku. Tetapi kalau jagung 4.000 pun tidak diambil semua, dari 10 ton panen yang diambil pedagang hanya 1 ton, 9 tonnya. Ini menjadi resiko siapa? Resiko petani. Maka kita wajib untuk memperjuangkan nilai bahwa hadirnya pemerintah provinsi terhadap izin-izin perkebunan tadi juga disertai dengan bagaimana menghadirkan industri-industri hilir di tingkat masyarakat, sehingga pasar yang sesungguhnya pertanian itu adalah industri pertanian, bukan konsumsi. Bagaimana sektor penopang pemerintah provinsi Papua berkaitan dengan akselerasi tadi kita di titik segitiga emas tadi, maka kita perlu berkolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi lain, dan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi lain, karena kita akan menuju Papua Selatan dan Papua Tengah. Dan kita juga tidak akan kalah pentingnya bagaimana kita menyuplai bahan makanan. Letak Keron itu kita perjuangkan bagaimana menyuplai bahan makanan yang ada di kota Jayapura. Kedepannya kami berkeinginan untuk memperjuangkan bagaimana proses pasar besar, pasar komoditi Papua itu diletakkan di Keron, sehingga kendaraan kita dari Keron tidak perlu masuk kota Jayapura, angkutan pedagang sayur kita, dan pengendalian inflasi, pengendalian terhadap produk yang tidak laku itu dapat dikendalikan oleh, dan intervensi pemerintah daerah itu ada. Nah, ini perlu kerjasama. Kenapa? Ada urusan yang tidak bisa diurusi kabupaten. Itulah urusan yang menjadi kewenangan provinsi yang harus diperjuangkan. Selama ini nggak ada yang memperjuangkan. Mohon maaf, karena memang nggak ada wakil dari Keron. Begitu ada pabrik betatas di Asompat sampai hari ini macet, nggak ada yang perjuangkan lagi. Kita dorong berapa kali juga, ya mogok juga gitu. Dulu mimpi kita ada lahirnya pabrik betatas, pabrik minyak goreng yang di Surakarta yang sekarang ini hancur kan? Kenapa? Memang kita nggak konsisten dalam menganggarkan dan konsisten dalam memperjuangkan. Inilah ada cita-cita yang mungkin dalam roadmap perjalanan pemikiran saya, gagasan saya ke depan untuk pembangunan konektivitas ruas jalan. Peran perbatasan pemerintah provinsi adalah jembatan yang baik antara pemerintah kabupaten dan pusat. Rakyat ada di pemerintah kabupaten, kebijakan ada di pusat, jembatannya adalah provinsi. Maka kita anggota DPRD wajib memperjuangkan hari ini kaitannya kondisi kawasan perbatasan kita. Hari ini kawasan perbatasan kita dana dagangnya 0. Jadi nggak ada akselerasi di perbatasan hari ini yang terjadi. Maka ini adalah suatu catatan bahwa ini wajah negara. Presiden sudah menyampaikan dalam visi besarnya bahwa pembangunan dimulai dari pinggir, dari pinggiran, apakah itu perbatasan, apakah itu kawasan terluar atau pedalaman. Hari ini kawasan perbatasan kita perlu segera diakselerasi karena ada urusan luar negeri yang itu kewenangan pusat, ada urusan perizinan tertentu kewenangan provinsi. Nah, ini peran provinsi adalah bagaimana mengkonekkan antara kabupaten dan pusat, sehingga ada atasnya pertahanan, ada atasnya perdagangan, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Skopro, yang ada di Paitenda, berdagangnya resmi. Iya. Kalau hari ini kan harus jalan tikus. Kadang mohon maaf, bahwa Van ini ditangkap karena dianggap legal. Maka ini tugas kita adalah selama ini kan nggak ada jembatan. Nah, saya tadi sudah mengatakan eksekusinya ada di pemerintah provinsi, yaitu dalam hal gubernur, tetapi tugas DPRD adalah menjembatani bagaimana proses anggaran, aspek regulasi hukumnya, dan pengawasan terhadap pembangunan itu dapat bermanfaat, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan rekan-rekan sekalian akan tertampung dalam satu ruang yang dimana orang itu atau calon itu atau anggota DPR nanti di provinsi yang terpilih benar-benar menguasai totalitas medan Keron. Dan hadirnya terakhir yang saya bilang adalah industri hilir. Itu ketegasan pemerintah provinsi Papua. Tidak ada kayu yang keluar dari Papua kecuali dalam bentuk triplex dan industri olahan
rumah rakit misalnya. Ini kan regulasi. Ketika itu diterapkan, siapa yang diuntungkan? HPH hari ini yang luas di Kabupaten Kerom. Tetapi kan Bapak Ibu semua kan kita melihatnya kayu keluar. Apa kontribusinya untuk PAD Kerom? Ya nggak ada, karena bukan kewenangan Kerom, kan kewenangannya provinsi, Pak. Kita dapat sampahnya. Nah, izin tambang-tambang terhadap keberadaan tambang yang disegi, keberadaan tambang-tambang material, itu kan izinnya di provinsi. Karena nggak ada jembatan, hampir semua tambang itu jadi tambang liar. Apa kontribusi terhadap masyarakat? Apa kontribusi terjaminan bahwa premi itu sesuai dengan satuan nilai? Karena nggak ada regulasi yang dibuat. Harusnya inilah menjadi ruang, dan sekali lagi tiga fungsi DPR itu harus menjadi nilai inspirasi bagi seseorang akan mencalonkan diri. Jangan sampai ketika ditanya, Bapak setelah jadi bikin apa? Ya kan saya mesti calon untuk jadi. Nah, kita ada ruang yang dimana harus menyampaikan, menyalurkan aspirasi. Mungkin itu diantara sekelumit, Pak. Cukup banyak, tetapi mungkin nggak usah banyak-banyak lah. Nanti seperti itu ya. Nanti diskusi lepas lain waktu. Karena memang harus kita membiasakan ya rekan-rekan sekalian, hari ini Kerom seperti demokrasi ini mau dimatikan, mau mati, sepi. Ya jangan, ini kan pesta demokrasi, semua orang bisa berekspresi dalam koridor, tidak melawan KPU. Aturan KPU kan, yang ngawasi Bawaslu, jangan takut Bawaslu hanya memberikan rambu-rambu berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh KPU. Seperti media seperti ini diizinkan resmi, harus kita gunakan. Ide gagasan, biarkanlah rakyat dewasa dalam menentukan pilihan, tapi setidaknya tahu wajah calon pemimpinnya siapa, gagasannya apa. Karena saya dalam hal ini saya bukan bicara masalah jabatannya, saya butuh ruang untuk mengaktualisasi ide gagasan. Salah satu kemanfaatan lebih luas dirasakan apabila kita ada ruang resmi. DPRP adalah salah satu ruang yang diberikan oleh konstitusi untuk kita bisa berbuat lebih luas kepada masyarakat. Baik, para pemirsa Papua terkini di Gaspol Kopis, kita sudah membaca kerangka besar dari cita-cita seorang Bapak Bambang Mujiono. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Jadi beliau 2024 ini akan bersaing di Provinsi Papua Dapil 4 Wilayah Kerom. Nah, apa yang menjadi tujuan beliau adalah akan menjadi jembatan penghubung, di mana selama ini kita ada perwakilan Kabupaten Kerom di Provinsi Papua ada, tapi merasa seakan-akan tidak terwakili, sehingga beliau melihat bahwa peluang itu akan memanggil beliau untuk hadir di situ. Apa saja kita sudah dengar tadi. Yang pertama adalah tentu regulasi, karena tanpa ada regulasi ya semua juga akan nonsen, karena semua berangkat dari regulasi. Kemudian yang kedua apa? Ya hilirisasi, baik itu dari mulai produk pertanian, kemudian tambang, kemudian kayu dan lain-lain. Kita sudah bisa bisa kita cerna ya, kita bisa dapatkan dari apa yang menjadi pemaparan beliau tadi. Dan mungkin ada hal yang mau ditanyakan sebagai penajaman visi misi beliau. Nanti juga ada closing statement. Saya berharap bapak-bapak bisa menangkap. Mungkin beliau tidak mungkin akan semuanya atau dibuka, ya tidak mungkin, karena dengan keterbatasan waktu dan lain-lain. Tapi saya berharap silahkan membuat pertanyaan, memperkenalkan diri dan apa yang dipertanyakan. Mungkin saya lihat ada celah, mungkin kalau kan beliau kan selama ini sebagai ketua DPRD Kabupaten Kerom dan sekarang akan meninggalkan Kabupaten Kerom dan akan menuju yang lebih besar lagi. Dan mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Dari siapa dulu? Oh ya, silakan perkenalkan diri, kemudian apa yang menjadi pertanyaan. Mungkin beliau juga sudah langsung merekap, langsung direkod. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Saya tinggal di RC2 dan kebetulan saya lahir besar juga di Kerom. Selama ini saya melihat perkembangan Kerom itu yang perbandingan antara Kerom dengan kabupaten lain yang sama-sama dimekarkan, itu saya lihat selama saya survei itu kayaknya agak jauh, perbandingannya jauh gitu. Dari pembangunannya, dari istilahnya PAD-nya, karena di Kerom itu sebenarnya Kerom ini
hasil bumi melimpah, hasil buminya melimpah. Dari yang Bapak sebutkan tadi, tambang emas, kayu, lahan sawit di sini. Tapi istilahnya PAD-nya itu masuknya di provinsi. Pertanyaan saya, setelah Bapak di provinsi, kemungkinan bisakah tidak PAD itu masuk untuk PAD Kerom? Gitu, PAD Kerom, supaya Kerom itu ada PAD yang bisa membantu APBD-nya Kerom untuk membangun Kerom gitu. Yang kedua, selama ini kan saya berkecimpung di daerah pedalaman perbatasan seperti di Toe, di Bias, di Liti. Nah, itu daerah-daerah sana saya semenjak bisnis di daerah atas. Ya kebetulan saya bisnisnya di bidang kulit masohi. Itu saya lihat pendidikan, soal pendidikan dengan kesehatan itu sangat minim, tidak maksimal untuk daerah Kerom. Bahkan ada yang gurunya tidak datang, terus kepala distriknya tidak pernah datang, ya, dan yang lain-lain pokoknya. Kira-kira nanti setelah Bapak naik jadi anggota DPR provinsi, bisa tidak memperjuangkan pendidikan untuk Kerom ini, untuk daerah pedalaman perbatasan ini, supaya saudara-saudara kita yang di perbatasan itu lebih berpendidikan lagi untuk masa depan yang akan datang gitu, untuk Kerom. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung atau ada? Biar Langsung aja. Oke. Saya- Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Devi. Nah ini kan kita inginkan lahirnya generasi-generasi kritis terhadap membaca ya kondisi-kondisi kabupaten kita, karena ini adalah rumah kita yang kita bangun. Yang pertama soal pendapatan, atau orang mengenai pendapatan asli daerah. Struktur pendapatan itu ada pendapatan transfer pusat dan ada pendapatan asli daerah, terbagi dua pada ini. Dan ada juga nanti di antara pendapatan itu adalah pendapatan transfer provinsi atau dana bagi hasil provinsi. Itu terutama yang masuk dalam kategori amanat dalam undang-undang ini. Ada urusan konkuren yang dia tidak menjadi urusan kabupaten, itu ada urusan provinsi dan urusan pusat. Maka tadi saya sampaikan, berhati-hatilah ketika masuk di provinsi, tapi dia lupa bahwa apa tugasnya di provinsi. Ada urusan yang oleh Undang-Undang 23 pemerintahan daerah sebagai dasar rujukan pemerintah daerah itu diselenggarakan. Yang pertama, ada urusan yang dikelola oleh kabupaten. Salah satunya adalah soal pendidikan. Pendidikan itu yang namanya pendidikan TK, SD, SMP atau pendidikan dasar, SD, SMP. Lalu terakhir dengan revisi Undang-Undang 2, asalnya Undang-Undang 23 mengamanatkan SMA, SMK itu adalah kewenangan provinsi. Sempat ditarik ke provinsi, amanat Undang-Undang 23. Tetapi dalam hal revisi Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2, urusan SMA, SMK dikembalikan ke kabupaten. Nah, bagaimana proses hari ini terhadap keberadaan kita di DPRD? Maka tupoksi kita adalah tupoksi yang menjadi amanat di DPRD. Jangan sampai kita overlap ketika itu adalah tugas di tingkat kabupaten. Maka kita harus menyempurnakan, salah satunya adalah menyelesaikan transisional urusan kependidikan ini ke kabupaten kota, sehingga jangan ada gampang keraguan atau mengambang mana yang menjadi urusan kabupaten, mana yang menjadi urusan provinsi. Salah satunya adalah urusan kehutanan dan perkebunan tadi. Ada urusan yang itu memang harus diurusi provinsi, amanat undang-undang. Ada urusan konkuren, misalkan urusan pusat, luar negeri, pertahanan, agama, itu urusan pusat. Jangan kita ngomong soal itu. Kenapa? Karena kewenangannya tidak di pemerintah provinsi dan tidak juga di pemerintah kabupaten. Tetapi tugas kita tadi adalah menjadi jembatan yang baik dalam pola komunikasi antara pemerintah pusat yang punya kewenangan di daerah. Contoh Kemenang, contoh BPN Agraria, contoh beberapa institusi kepolisian, TNI, itu vertikal, itu pusat, ya. Pertahanan itu kewenangan negara. Tetapi apakah kita di pemerintah provinsi tidak dapat dalam hal konteks penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus ada hal kewenangan yang harus diperjuangkan. Misalnya ada kondisi daerah tertentu yang secara psikologis harus menggunakan pola apa berdasarkan kondisi daerah di Papua ini atau di Kerom. Nah, kaitannya dengan pendapatan asli daerah yang dapat dibagi hasil dari pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, BPN TNKB. Nah,
itu akan maksimal apabila SAP ini, makanya di satu atap ini antara pemerintah provinsi dan kabupaten bekerjasama. Dan hari ini lahirnya, tadi yang dimaksudkan Mas Didi, makasih. Kan semua harus tahu, ketika lahirnya Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah. Maaf, 2022. Hubungan keuangan pusat dan daerah ini dilahirkan, menghapus Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi daerah, maka seluruh aset penerimaan yang berkaitan dengan pemungutan itu dapat langsung dilakukan di kabupaten dengan undang-undang tersebut. Kecuali kewenangan yang di provinsi, kelautan misalnya, itu kewenangan provinsi. Maka membangun industri hilir kelautan, membangun dermaga-dermaga itu urusan provinsi. Demikian juga bandara, itu urusan pusat. Tetapi bandara perintis urusan provinsi. Kero masih punya nggak bandara perintis? Sudah nggak punya. Tetapi kita punya bandara Senggi yang harus diurus. Kenapa? Karena ini akan menghidupkan sektor industri nyata, industri logistik yang hari ini daerah pegunungan, pesawat kecil, pengangkutan alat berat itu di Senggi. Maka termasuk salah satunya jembatan timbang itu menjadi kewenangan provinsi. Bagaimana kita akan bisa tahu kendaraan-kendaraan yang muatan lebih-lebih ini akan memiliki pendapatan atas jasa cas atau misalnya jasa retribusi parkir kalau kita tidak memiliki jembatan timbang sebagai pengukur bahwa dia melampaui kir yang tertera di dinding bak truk, bahwa dia muatannya nggak boleh, sehingga bisa menjaga kualitas jalan. Kalau overlap atau overload itu akan terjadi beban kendaraan berlebihan di atas jalan yang kualifikasinya tidak memenuhi kualifikasi dasar, artinya untuk kendaraan bukan berat. Nah ini harus ditimbang. Atas pendapatan hasil timbang itu menjadi bagi hasil pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dan terima kasih, harus kritis begini. Tetapi tugas kami yang sudah ada di dalamnya menjelaskan juga, jangan sampai seakan sapu jagat. Jadi anggota DPRP tahu semua, tidak ada kewenangan yang membatasi. Maka yang saya perjuangkan adalah kewenangan yang melekat dengan tugas di DPRP tadi, konektivitas jalan provinsi antar kabupaten. Ini tugas kami untuk memperjuangkan. Misalkan, ini jalan Arso 2 ini beton depan maupun dari pertigaan Arso 7 yang masuk Arso 6, Arso 1, ini provinsi nih. Ini hibah provinsi. Tadi bentuknya tak, pendapatannya dari mana? Provinsi. Yang kerjakan siapa? Provinsi. Diletakkan di mana? Di kabupaten. Karena tadi rakyat itu ada di kabupaten, tapi butuh kerjasama baik antara pemerintah kabupaten dan Pemprov. Yang mengusulkan ruas kabupaten untuk diambil alih pekerjaannya oleh provinsi adalah bupati. Harus mengirim, menyampaikan pada saat musrembang provinsi. Jangan tidak mengusulkan sama sekali. Kabupaten lain itu berebut untuk menerima uangnya provinsi, mau ditaruh di mana? Nggak punya kan? Kecuali jalan yang sudah dalam status SK dalam tata ruang provinsi masuk. Maka dalam proses sinkronisasi tata ruang antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, mana ruas kabupaten yang harus diserahkan ke provinsi untuk mendapatkan dana hibah, mana yang tidak. Kembali kepada PAD tadi, maka tugas kami adalah soal kehutanan, soal pertambangan, penertiban izin, penetapan regulasi tentang penetapan tarif, ya, untuk premi atau untuk pajak retribusi terhadap jasa pengolahan tambang dan sebagainya, sehingga ada legalisasi dan perlindungan. Hati-hati, ada kawasan-kawasan yang oleh dalam kajian lingkungan hidup strategis KLHS sudah dilindungi sebagai aset jangka panjang, katakan bantaran sungai yang tidak boleh dilakukan proses pengrusakan, aliran-aliran tertentu yang masuk kawasan nasional atau hutan lindung. Nah ini perlu tadi sinkronisasi, karena tugas provinsi adalah mensinkronkan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam hal pemilik dana terbesar DBH atau dana bagi hasil kehutanan kelautan. Ini dapat didapatkan oleh Kabupaten Kerom karena kita masuk daerah penyangga penghasil, bukan penyangga tapi daerah penghasil. Tapi untuk tambang, report kita nggak bisa lagi karena kita hanya penyangga, bukan penghasil. Penghasil Papua Tengah. Maka kita hari ini kenapa harus ada industri? Karena yang bisa diambil pajak dan retribusi langsung itu adalah sektor sekunder, dan itu adalah industri. Apa dampak terhadap masyarakat tadi? Sekali lagi, hidupnya Bandara Senggi, terminal tipe A itu adalah provinsi. Di Senggi misalkan ini akan menjadi daerah transit. Coba di Senggi hari ini, kan yang ada kan parkir, mohon maaf, bukan parkir liar ya, parkir yang tercetak karena memang adanya kehidupan ekonomi dan kebutuhan. Contoh misalnya dibikin para-para ada warung, kan? Jadi parkir. Kalau itu
itu ditertibkan dengan pemerintah turut serta pemerintah provinsi dan kabupaten berkolaborasi membangun terminal terintegrasi untuk menyangga bandara dan menyangga transit ke daerah pegunungan. Berapa banyak penghasilan jasa parkir dan jasa layanan lain, dan hidupnya ekonomi baru karena tadi tumbuhnya warung, masyarakat diwaris panen durian dijual di situ karena memang ada tempatnya. Ini yang harus ditumbuh kembangkan. Sekali lagi, apa yang diperjuangkan DPR 3 kursi dari Kerom adalah bicara tentang Kerom di Papua. Karena sekali lagi di Papua ini belum pernah anggota DPR dari Kerom. Yang ada adalah anggota DPR titipan. Kenapa? Dapil kita itu dulu itu Jauh Kimo, kan 2019 itu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Kerom pemilihnya kecil, jadi tidak pernah kelihatan. Jagoannya terlalu luas dan kalah DPT. Maka yang selalu jadi anggota DPRP itu dari kota. Kalau mereka sudah jadi anggota DPRP, ya mohon maaf, lihat sini belum tentu. Tapi kalau kita memang tumbuh besar kecil hidup di alam Kerom ini, dan kita menjadikan Kerom ini sebagai ibu kandung kita untuk dibangun. Mungkin itu Mas Didi. Mungkin izin Pak Bambang, ada satu pertanyaan mungkin perlu penajaman. Tadi ada yang disampaikan, ya, apakah Pak Bambang akan menjadikan PR khusus berkaitan dengan dalam tanda kutip marginalisasi di daerah atas layan, seperti tadi sebutkan pendidikan, kesehatan, petugas-tugasnya ini juga, ini mungkin Pak Bambang harus bisa clear, harus transparan, karena itu bagian yang paling urgen sebetulnya. Mohon Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya memulai membuka keterisolasian Towe Hitam itu semenjak tahun 2009. Saya terpilih tahun 2010. Saya menjadi ketua tim sukses pencalonan Pak Bupati, Pak Yusuf Ali dan Marco Pak Yusuf. Itu usia berapa ada ketua tim sukses ya? Jadi pada saat itu apa sih yang tertuang dalam visi-misi besar beliau berdua pada saat itu? Salah satunya adalah saya tim penyusunnya. Kita berpikiran karena saya juga ada mandat dari Towe Pak. Kemudian saya mencalonkan mantan kepala kampung Tevalma 2 Pak Bernard Kenai itu terpilih tahun 2009. Karena saya ketua partai, saya punya mandat, punya amanat untuk bagaimana harus rakyat Towe itu atau rakyat Kerom tidak ada lagi kampung yang terisolir. Itu cita-cita besar yang selalu saya tergaungkan untuk keterisolasian. Jangan ada kampung yang terisolasi tanpa hubungan darat, tanpa konektivitas darat. Apapun dan berapapun besar nilai waktu itu BK3 sampai dengan ADD, DD hari ini atau ABD di kampung tidak akan cukup bernilai. Kenapa? Habis di transport udara. Ini terjadi di Towe Atas sebelum terbukanya daerah jalan trans dan Towe Hitam sekitarnya sebelum terbukanya jalan Tevalma 1 sampai dengan Tevalma 2 ke Towe Hitam. Kalau saya riwayatkan, itu semua akan teringat, akan tahu bahwa ini alur siapa yang bisa bangun cerita itu. Pasti orang yang menjadi pelaku dalam proses anggarannya. Nah, ini anggaran kita turunkan untuk membuka keterisolasian. Maka pada saat itu mulailah dunia pendidikan Towe yang pakai pesawat kita rombak. Karena pada tahun 2010 itu kita mulai 2011 itu mulai membelah jalan itu, melakukan survei awal dengan konseptual bahwa guru-guru yang di daerah atas kita beri insentif lebih dalam hal untuk menutup marginalisasi tadi Pak. Margin orang bilang kalau ini harus ada untung juga, kalau di sana nggak lebih ya ngapain juga gitu ya. Sehingga tenaga pendidik waktu itu tenaga kesehatan kita gaji 7 kali lipat dari gaji pokok di daerah bawah. Ya, kalau ingat ini pasti akan ingat nih alur ini ya. Mudah-mudahan Pak Wali juga ingat juga ini kan. Karena memang di masa pemerintahan beliau dan saya kebetulan ketua tim sukses, saya waktu itu ketua komisi A. Ayo kita proses. Adalah upaya kita. Kenapa? Ada 3 jalan utama yang pada saat itu harus dibuka. 1, Tevalma Towe. Yang kedua adalah ruas jalan Europe Somografi. Yang ketiga adalah ruas jalan Molo. Satu-satunya kampung yang terisolir pada saat itu adalah Molo untuk disenggi. Daerah alur jalan yang menghubungkan beberapa kampung tapi tidak tersambung adalah Somografi. Karena di situ ada Pabrak, ada Tatakra, ada Somo, ada Papenumbu, ada Konggorubu walaupun dusun atau dusun tuanya Ambotro harusnya pindah dong. Nantinya kita setelah akses ini terbuka. Saya akan ingat, saya akan hafal karena memang itu tulisan tangan. Ruas-ruas itu datang teraktualisasi karena saya anggota dewan. Saya pindah ke ketua komisi bidang infrastruktur. Nah makanya menyambung. Kenapa di dunia pendidikan? Apa sih konsen saya
Yang pertama adalah buka keterisolasian. Yang kedua, konsep yang kita usung, saya ingin kedepannya di provinsi mensupport yang namanya pola asrama. Karena kampung kita di atas itu rata-rata kakaknya itu di bawah 50, di bawah 50 kakak. Maka angkatan pendidikan itu berapa? Selayaknya di setiap kampung kecil itu cukup SD kecil, di kelas 1 sampai kelas 3 calistung. Nantinya jika pola asrama katakan towe itu di towe hitam, ini kita lengkapi dengan seluruh fasilitas, dan ini pernah dikerjakan, bukan tidak. Ya, lahirnya asrama Bombay, lahirnya asrama Kalibom, lahirnya asrama towe hitam, lahirnya asrama Diuru. Mau disebutkan di mana? Karena tadi ini soal penguasaan, kita menguasai bagaimana solusi. Nah, ini yang perlu sampai dengan lahirnya dana otsus inilah sebagai penopang utama untuk marginalisasi ini terangkat, karena memang tugas kita di provinsi adalah mengawasi dana otsus lebih ketat, bahwa itu tupoksinya otsus harus mengangkat SDM anak-anak Papua, anak-anak Kerom terutama. Ini harus dipercepat, akselerasinya harus dipercepat. Nah, dengan pola asrama ini sempat bertahan cukup bagus untuk mendidik adik-adik kita. Karena apa, Pak? Ketika sekolah ini katakan ada 2 orang bidan ditempatkan di satu kampung, logika enggak? Ya. Siapa yang menjaga mereka? Siapa yang menopang akses mereka? Maka dengan ditempatkan di satu puskesmas induk, ini soal konsep. Puskesmas induk ini kita naikkan menjadi ranap, di situ lengkap dengan sarana prasarana, disertai dengan rumah-rumah dinas yang mumpuni untuk menyangga setiap zona distrik. Satu distrik kita kan tidak lebih dari 10 kampung. Sehingga jangkauannya terjangkau nggak? Waris terjangkau nggak? Terjangkau. Web terjangkau nggak? Terjangkau. Kecuali Towe ke depan harus dibagi 2 distrik antara Yetpa dan non-Web. Kenapa? Karena ini 2 alur yang terpisah jalannya. Satu melalui jalan Trans Merauke, yang satu melalui jalan Trans Wamena. Ini harus kita lakukan. Maka kita harus kedepannya adalah membangun bagaimana peruntukan ruang ini, termasuk tadi penopang sarana pendidikan. Saya konsep ke pendidikan karena memang tugas otsus adalah akselerasi percepatan SDM. Ini yang harus kita lihat. Maka kedepannya di provinsi juga kita dorong tetap eksis dalam rangka penyiapan yang menjadi kewenangan. Karena kemarin provinsi sudah menarik diri dari soal beasiswa, Pak. Karena otsus kan sudah dipindahkan ke kabupaten, sehingga beasiswa pun nanti provinsi terbatas. Karena sekarang terbalik, 20% di provinsi, dana otsus yang 80% di kabupaten kota. Nah, jangan sampai ini ada yang salah mengartikan bahwa seakan semua di provinsi bisa dikerjakan, tetapi optimalisasi dalam menyangga percepatan akselerasi otsus, terutama keterisolasian dunia pendidikan tadi, tetapi pelaksana teknis, eksekutor, eksekutif. Nah, hari ini dengan ditariknya makan minum di asrama-asrama kita, ini kan kebijakan bupati yang hari ini mengambil kebijakan menarik itu. Nah, konsekuensinya hampir semua sekolah asrama kita lumpuh total. Kalau tadi Mas Dedi melihatnya, waduh ini pendidikan kita kenapa lumpuh? Karena ada hal soal kehidupan yang ditarik. Soal makan minum, soal penyediaan pakaian, penyediaan tenaga guru dan insentif untuk menjaga mereka tetap tenang mengajar di tempat, ini hilang. Karena tadi setiap bupati, setiap kepala daerah punya kebijakan yang berbeda, tetapi ketika penerapan regulasi ini diperketat di provinsi, karena seluruh peraturan daerah termasuk APBD itu konsultasinya di provinsi. Kadang-kadang kan menjadi dilema ketika kita berpikir A, tapi eksekutornya berpikirnya C. Nah, ini kan menjadi dilema dalam konteks kontinuitas sebuah pembangunan, Pak. Maka ini tugas kita di provinsi adalah mensinkronkan siapa yang akan terpilih jadi presiden, menjadi visi besar negara, diturunkan di breakdown di RPJP provinsi dan kemudian RPJP kabupaten. Makanya mohon maaf, jangan kadang kita seakan semua bisa kita lakukan, padahal kewenangan berbeda. Ada urusan yang tidak boleh kita ini. Oke, terima kasih. Demikian tadi cukup ya. Mungkin bagi peserta yang hadir lain akan bertanya, dan silakan. Silakan. Perkenalkan diri, nama, siapa, dari mana. Mari. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Robario. Iya. Kesempatan ini mungkin saya mau menyampaikan sedikit, tidak banyak, kepada Bapak. Iya. Bila mana Bapak terpilih, Bapak mewakili kami orang Kerom untuk duduk di provinsi untuk memimpin
bisa menyampaikan aspirasi kami trans maupun lokal. Ya. Jadi mungkin tadi Bapak menyampaikan dari awal sampai sekarang ini saya dengar baik. Cuma mungkin kendalanya di lapangan ada sedikit masalah. Tadi mungkin masalah pendidikan, kesehatan, sama masalah jalan. Mungkin terutama untuk saya berbicara di sini mewakili kami anak-anak pribumi. Iya. Kalau untuk trans saya rasa cukup. Artinya walaupun tidak ini mereka membangun mereka punya diri. Iya. Khusus untuk kami orang pribumi, untuk sampai saat ini kami tertinggal jauh. Iya. Mungkin saudara-saudara kami dari luar mungkin sudah 10 kaki, kami baru 1 kaki. Kami tertinggal, terutama di pendidikan. Jadi mungkin lewat wawancara ini mungkin saya bisa sampaikan 1-2 kata, mungkin pesan untuk Bapak. Bila mana Bapak terpilih, Bapak juga sebagai orang Kerom, Bapak mungkin keluarga dari luar Papua. Iya. Bapak sudah lahir besar dan tinggal bersama-sama dengan kami, berarti Bapak juga orang Kerom. Iya. Nah, maksud saya kalau Bapak terpilih, Bapak tolong untuk memperhatikan kami orang-orang pribumi, anak-anak kami, saudara-saudara kami, karena sampai pada saat ini kami tertinggal jauh, terutama di bidang pendidikan, ekonomi. Nah, itu yang maksud saya, bila mana Bapak terpilih, Bapak sampaikan mungkin ada dari provinsi untuk bantuan untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ya, mungkin Bapak bisa sampaikan supaya membangun kami yang berada di daerah perbatasan. Oke. Nah, kalau di daerah trans gampang untuk dijangkau, tapi kami di daerah perbatasan, di daerah-daerah lokal, terutama daerah lokal, itu sangat susah. Karena begini, mungkin macam tadi Mas Dedi sudah sampaikan, Bapak juga sudah sampaikan, kami terutama kalah di transportasi. Karena jangkauan, pengalaman kami tunggu guru kesehatan ini macam kami tunggu malaikat. Berbulan-bulan Pak. Jadi kadang guru datang 1-2 minggu, nanti perginya sampai berbulan-bulan baru ada di tempat. Tenaga kesehatan juga. Jadi kadang kami tanya, wah ini kenapa guru tenaga kesehatan agak susah? Mereka bilang karena jaminan hidup juga. Oke, Jarak, ya. cukup pertanyaannya ya. Ya. Oke, terima kasih. Itu saja. Baik. Tadi sebetulnya pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh beliau, tapi saya mohon berkenan Pak Bambang untuk bisa karena ini tadi kan penajaman toh sebetulnya. Jadi mohon Bapak berkenan. Bahwa sebenarnya secara garis besar tadi sudah dipaparkan sangat luas itu, ya isinya itu sebetulnya dari pertanyaan itu. Tapi saya berkenan mohon Pak Bambang bisa penajaman. Baik, terima kasih Pak. Jadi adik, concern saya terhadap lompatan atas peningkatan SDM itu harus dimulai dari bawah. Dana otsus ini, jangan dikatakan otsus itu kemana, tapi otsus itu harus hadir dalam kehidupan. Hadirkan dalam kehidupan. Konsep sekolah pola asrama itu adalah keterjaminan atas layanan. Tadi perkaranya di daerah asli kita, di daerah atas itu terutama adalah tadi satu kampung atau di dusunnya terpisah-pisah. Nah, ini kalau kita bangun infrastruktur habis besar sekali. Tetapi angkatan sekolahnya kecil. Karena satu kampung itu mungkin satu kelas 1 SD kelas 1 misalkan. Hari ini 10 orang, angkatan berikutnya tinggal 5 orang. Karena memang angka kelahiran tidak sebanding dengan tadi. Nah, maka pola asrama ini adalah untuk menjamin dan dijamin melalui program sumber pendapatannya dana otsus tadi, otsus pendidikan. Karena otsus pendidikan ini pasca DOBI, pasca Undang-Undang 2 ini naik signifikan, besar sekali. Dan pemerintah, dalam hal pemerintah pusat, regulasi dalam PP 107 penerjemahan Undang-Undang 2 otsus, wajib loh 30% itu dana otsus. Untuk siapa? Orang asli Papua di kabupaten tersebut. Maka mayoritas adalah orang asli Kerom. Yang asalnya kita APBD Kabupaten Kerom 29 miliar menjadi 120 miliar, 30%-nya berapa miliar? Mohon maaf, 20%-nya, 30%-nya infrastruktur, 20%-nya. Itu baru dana otsus, belum dana DAK, belum DAU mandatori pendidikan. Ini soal manajemen pengelolaan dan visi pengelolaan kependidikan oleh seorang kepala daerah.
Karena kita dari DPRD konsisten untuk mengawal dana ini tidak boleh di luar peruntukan, harus di dunia pendidikan. Tapi saya setuju tadi yang disampaikan Adi tadi, harus ada yang namanya afirmasi. Saya lebih merujuk kepada satu paket seorang dokter itu habis biaya berapa ke perguruan tinggi sampai lulus, lalu pranya. Karena kita, adik-adik kita lulusan SMA kita untuk masuk kedokteran, saya lebih memilih 1 tahun pertama itu kuasai bahasa Inggrisnya, kuasai dulu bahasa dasar kedokterannya, ini diprakan atau kita pakai apa ya istilah di pendidikan itu. Jadi ada kualifikasi awal. Bisa di Kediri Pare, misalkan di kampung Inggris, misalnya itu dibiayai dana otsus ini. Setelah akselerasinya cukup setara, dia sudah memiliki basic dasar kedokteran. Nanti ini lembaga bimbel yang dimiliki perguruan tinggi. Katakan ini kerjasamanya dengan UI contoh. Maka otomatis biaya pendidikannya kita hitung dengan UI, kita hitung dengan pranya. Nah, sampai dengan situ, maka ini beasiswa. Lebih dari itu, bagaimana biaya hidup? Ini yang ditanggung lewat bantuan non kependidikan. Jaminan hidupnya, jaduknya itu makan minumnya, seragam atau misalnya baju prakteknya, buku yang berkaitan referensi anak-anak itu, laptopnya, atau biaya. Beberapa kadang adik-adik kalau mau studi itu kan ada KKN, ada studi penyusunan skripsi dan sebagainya. Ini di total habis berapa didanai. Nah, sehingga orang tua tidak lagi memikirkan apa yang harus disiapkan. Kalau kita bicara tadi, memang butuh afirmasi. Nah, ini pemikiran-pemikiran saya ini butuh ruang. Yang menjadi kewenangan untuk yang kemarin agak sulit dievaluasi provinsi adalah soal beasiswa yang di luar negeri. Tetapi untuk dalam negeri, maka tugas saya adalah meminta kuota untuk Kabupaten Kerom khusus untuk adik-adik saya dari sisi Wakot Susi. Itu perjuangan, karena memang kursi Kerom ini tiga kursi. Bagaimana kursi yang lain belum tentu perjuangan Kerom kan? Maka tugas kita yang anggota DPR provinsi yang berasal dari Kerom, fokus kita adalah bagaimana meminta kuota di provinsi untuk adik-adik kita tetap terjamin masa depan kuliah. Tapi kalau urusan SMA ke bawah, ini total milik kabupaten. Sehingga nanti DPRD, terutama DPRD di kabupaten yang akan memiliki ruang untuk itu. Karena saya ketua partai dengan basic pengalaman selama 15 tahun saya mengabdikan diri di DPRD Kerom, tentunya saya akan afirmasi mendampingi mereka dalam rumusan kebijakan setara dengan pemerintah daerah untuk mengawal dana otsus kabupaten. Kalau nanti kami DPRD mengawal dana otsus yang provinsi. Saya Rofiona, terima kasih. Oke, kita kasih hapus dulu. Ada tambahan? Iya, mungkin yang ini tadi mungkin waktu ya. Ya. Mohon singkat saja. Tadi Bapak sampaikan yang masalah penambahan untuk tenaga-tenaga itu, artinya gaji tambahan. Ya. Jadi memang waktu itu memang kita lihat, memang keluar secara wacananya keluar bahwa di daerah atas akan ditambahkan berapa kali dari dia punya gaji. Iya. Tapi kenyataannya tidak ada. Pada waktu itu bupatinya melaksanakan, tetapi yang sekarang yang belakang Waktu itu memang wacananya begitu, tapi dalam kenyataan di lapangan tidak ada, Pak. Ya. Beliau mungkin berjelas Pak. Baik, jadi itu kebijakan diambil pada tahun 2010 kondisi sulit kita itu. Kita mengirimkan tenaga-tenaga guru untuk mengabdi di daerah atas dengan evaluasi setiap tahun. Jadi supaya menghindari kejenuhan, 1 tahun ditarik, 1 tahun ditarik. Dan itu dilakukan. Karena saya mengantar guru langsung. Ditambah lagi ada dulu perekrutan guru dari pusat untuk guru daerah perbatasan itu sempat ditempatkan. Memang tidak merata, tidak merata. Kenapa? Karena waktu itu daerah kita masih akses jalannya serba terbatas. Tetapi dari preferensi ada beberapa guru yang semua kita kirim pakai pesawat pada waktu itu, terutama daerah Toe, sebagian web yang bandaranya terjangkau. Nah, sebagian memang tadi yang ada bilang betul. Sekali lagi kadang kondisi di atas itu tidak seindah yang digambarkan. Kebijakan itu kita lakukan saja tidak sempurna, apalagi hari ini tidak ditopang sama sekali tunjangan untuk yang pegawai normal. Iya. Maka jangan salah ketika hampir semua kantor kita tutup, pelayanan tutup. Benar. Itu akan menjadi problem. Ya pada saat itu ditambahkan Pak, Iya. itu aja kebijakannya belum sempurna.
Ya, kembali kepada apalagi yang dengan kondisi hari ini memang perlu ada evaluasi. Nah, pemilu adalah evaluasi, pilkada itu adalah evaluasi. Maka jangan takut kalau rakyat mengevaluasi. Kenapa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita kerjakan akan menjadi ukuran besok mau dipilih lagi atau tidak. Dan itu adalah parameter, itu ukuran. Jadi jangan kita alergi, Pak ya. Betul, kira-kira begitu. Karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf ya tidak bisa melayani aspirasi dari semuanya sebagai audien mewakili masyarakat Kabupaten Kerom. Cukup ya? Cukup sebentar karena keterbatasan waktu ini. Pak Bambang, Bisa diskusi lepas. iya oke. Pak Bambang mohon closing statement karena Pak Bambang begitu besar kita bisa menggambarkan bagaimana sebetulnya Kerom itu hebatnya Kerom seperti apa. Tapi kalau pengelolaannya tidak, mohon maaf dalam tanda kutip tidak becus, ya itu hanya nyanyian kosong kan seperti itu. Nah karena Bapak akan ambil posisi di provinsi dan saya berharap dengan apa yang sudah dipaparkan tadi masyarakat Kabupaten Kerom bisa melihat kompetensi beliau dan kapabilitas beliau seperti apa dengan perjuangan yang sudah kita saksikan bersama dengan pemaparan beliau. Kami persilakan closing statement Pak. Baik, terima kasih. Ini menjadi suatu hal yang sangat bermakna sekali dalam membangun dan kontribusi rekan-rekan dalam membangun demokrasi di Kerom. Saya mengharapkan ini akan menjadi ruang yang akan semakin aktif dan meluas karena memang ide gagasan ini akan menjadi preferensi bagi masyarakat memilih calon yang akan menjadi wakilnya. Saya tidak menyampaikan secara detail soal visi-visi karena itu adalah tugas seorang calon bupati dan gubernur. Kalau DPRD ini kan ada batas tupoks, betul. Ya, jangan sampai kita tidak sadar diri sebenarnya kita ini di mana. Iya. Jadi di kemudian salah satu yang perlu kami sampaikan bahwa kedepannya dalam evaluasi di UB Kabupaten Kota, evaluasi di UB pasca evaluasi di UB Provinsi, kita tentunya akan mereview kembali tentang perdebatan soal Kerom ini ibu kotanya di mana. Memang dalam Undang-Undang 2 berdirinya Kabupaten Kerom, ibu kota adalah di Waris, tetapi dalam analisa terhadap kondisi kontur alam topografinya memang kondisi Waris adalah patahan ekstrim. Ini soal hasil kajian, tetapi dengan kondisi hari ini kita juga tidak mengabaikan bahwa ke depan Kabupaten Kerom ini harus kita evaluasi DUB-nya. Apakah menggunakan konsep Kabupaten Yapi dan Kabupaten Kerom? Tetapi kalau berdasarkan undang-undang yang tercepat adalah Kabupaten Kerom kembali kepada titiknya dan arso besar ini menjadi kota arso apabila memenuhi syarat kota, apabila tidak menjadi kabupaten arso, sehingga Kabupaten Kerom kembali pada titik awalnya dengan kita rekonstruksi ulang seluruh regulasinya dulu, kepastian hukumnya dulu, sehingga di mana sih sebenarnya titik. Jangan Kerom terus berdebat soal di mana titik ibu kota kabupaten, tapi kaidah hukum tetap ordinatnya tidak pernah dirumuskan. Jadi yang menyebabkan karena kita habis energi Kerom pindah dari titik nol, pindah ke Arso lagi, pindah ke Swakarsa, pindah sekarang ke Bombay. Ini menjadi PR kami sebenarnya untuk melakukan proses komunikasi, dan nanti di pemerintah provinsi Papua karena adalah sebagai pemerintah atasan harus mengevaluasi tentang DOB kabupaten kota. Karena itu kewenangan pemerintah provinsi melakukan proses evaluasi. Pengusulan nanti tentunya berdasarkan karakteristik kesukuan, karakteristik tipologi, karena undang-undang otsus itu memperbolehkan DOB asalkan berdasarkan pengelompokan suku. Maka ini menjadi wacana yang harus kita gulirkan, jangan a priori soal kabupaten ini nantinya juga akan kita mekarkan dua apabila memenuhi kaidah syarat dari sekarang harus kita persiapkan. Maka salah satunya adalah kita tugasnya di pemerintah provinsi nantinya melakukan proses evaluasi apabila pemerintah pusat sudah membuka keran. Hari ini sudah masih moratorium. Dan saya berpesan kepada kita semua, mari bangun demokrasi ini secara sehat. Ketika menjadi seorang calon, ya sekali lagi mari kita membangun demokrasi juga secara sehat. Kita jangan a priori, jangan kita menutup diri untuk diskusi, takut untuk ditanyai, tetapi justru hari ini tampil elegan di gelanggangnya. Kalau memang waktunya kampanye, kalau memang waktunya kita harus berdiskusi lepas, ya saya nggak perlu di hari ini diminta Pak Ketua ini ada skrip yang harus dibaca dulu, nanti kalau diskusinya lepas saja, karena memang kita akan menjadi wakil. Nah kalau kita tidak siap, kita akan jadi wakil.
harus kita siap. Harus kita siap. Dan pesan saya pada generasi muda Kerom, bangunlah nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Saatnya nanti masyarakat mengakui, ketika suatu saat pengen jadi calon, nggak usah mikir, karena memang kita sudah eksis di tengah masyarakat. Banyak cara. Saya tadi kalau mau lengkapkan profil saya pernah jadi ketua Karang Taruna di tingkat Asupa, saya pernah jadi ketua remaja masjid, saya pernah masuk dalam tataran membina kampung Asupa sampai hari ini bisa maju dengan segala orang melihat dari luar. Siapa sih di belakang Asupa? Pasti akan merujuknya itu masih ada Mas Bambang gitu. Ya, mau kepala kampungnya siapapun, bagi saya membangun desa adalah kewajiban di mana saya ditempatkan. Artinya apa? Peran kita di tengah masyarakat itu bagi generasi muda itu penting. Tadi saya memulai, saya jadi ketua DPR di usia 38. Hari ini karena saya meregenerasi. Tetapi dalam ruang politik saya sebenarnya masih terlalu muda kalau bilang regenerasi ya. Tetapi memang saya juga masih terlalu muda ketika saya masuk dalam ruang politik di Kerom ini. Tetapi saya bersyukur selama proses waktu berkoalisi dengan seluruh partai hampir saya lakukan dalam proses pilkada. Saya pernah berkoalisi hampir seluruh partai. Dengan di situ saya juga bisa menjangkau Kerom hampir secara keseluruhan. Saya bisa menyampaikan ini semua karena saya masuk pada ruang yang ada di bilang tadi, di mana kampung mana, ceritakan saja. Nanti saya akan ceritakan apa kebijakan di kampung A, di C. 15 tahun waktu saya gunakan untuk sepenuhnya mengabdikan diri dalam ruang pelayanan masyarakat di DPRD KPI. Nah, mungkin saya juga ada kurang dan lebihnya. Ya, Saya tidak sempurna. Izin Pak, ini ada pertanyaan titipan. Ya. Ada beberapa keterlambatan pembangunan di Kabupaten Kerom. Di salah satunya adalah mengenai pembangunan kabupaten baru di atas. Ya. Kemudian yang kedua, keterlambatan pembangunan sektor jalan di kabupaten. Ini kan ada rumor dan kita sering mendengar, walaupun tidak kita melihat, tapi itu baunya menyengat begitu. Ya. Mungkin boleh Bapak jawab atau mau dipaparkan juga, kami Baik. lebih terima kasih. Ini ruang untuk Izin Pak, pertanyaan begini. Ya. Apakah betul Ketua DPRD Kerom itu menghalangi program pembangunan kabupaten di atas? Yang pertama. Yang kedua, apakah betul Bapak menghalangi program pembangunan jalan di seluruh Kabupaten Kerom yang ada, terutama di daerah transmigrasi? Baik. Jadi saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kebenaran kadangkala pahit. Menjaga stabilitas daerah itu menjadi penting karena itu tugas pokok saya. Di kabupaten ini yang pangkatnya bunga 3, itu bupati dan ketua DPRD itu undang-undang 23. Sehingga ketika bicara tentang APBD itu adalah kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwakili dan dipimpin oleh bupati, maka DPRD dipimpin oleh ketua DPRD. Saya boleh menggunakan hak jawab saya, sehingga tidak serta-merta orang menjustifikasi bahwa berita yang dikembangkan itu adalah benar. Padahal berita yang dikembangkan tidak pada dasar fakta hukum, karena pemerintahan itu harus didasarkan pada kaidah hukum. Kalau nggak ada kaidahnya, jangan ngomong sembarang. Tapi juga saya sebagai ketua DPR tidak bangga memenjarakan orang yang mengeluarkan statement yang tidak benar. Nggak ada. Apa bangganya hari ini? Kalau rakyat saya penjarakan hanya karena undang-undang ITE, nggak ada bangganya. Tetapi hari ini saya akan menyadarkan bahwa hari ini ambillah referensi yang benar. Bicara tentang pemerintahan, datang ke kantor DPRD karena itu rumah rakyat yang boleh mengambil data selama resmi datang ke kantor. Saya jelaskan tentang satu soal jalan. Yang diributkan di Facebook itu menyerang ketua DPRD yang tidak menyetujui bangunan infrastruktur jalan. Logika apapun, putusan tertinggi penetapan anggaran tentang seluruh kehidupan Kerom di dalam APBD adalah Perda APBD atau peraturan daerah tentang APBD, baik induk maupun APBD berubah. Itulah APBD. Keputusan tertinggi APBD pembangunan ruas jalan Skanto Swakarsa Arso 5 yang diributkan itu ditetapkan oleh DPRD bulan 9 tahun 2022. Tahun 2022. Ya, tahun lalu. Tahun lalu. DPRD sudah menetapkan APBD perubahan karena anggaran itu dengan masuknya total dana kurang lebih 39 miliar itu dari rekonsiliasi DBH Royalty Freeport
9 miliar digunakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan untuk rumah sakit karena kondisi rumah sakit sedang perlu rekonstruksi terhadap peralatan dan sebagainya. Pasca Covid pada saat 2022 itu harus dilakukan. Yang 30 miliar disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD lewat rapat badan anggaran. Kita menetapkan itu ditempatkan menjadi ruas jalan untuk percepatan perbaikan jalan kita. Ya, deal clear. Kita tetapkan menjadi APBD. Setelah kita badan anggaran menetapkan, maka dimasukkan dalam raperda. Di raperda itu letak lokasinya di mana? Disepakati letak lokasinya untuk percepatan jalan antara namanya ruas jalannya itu adalah Swakarsa Wiantre. Itu nama ruas jalannya. Tetapkan di situ. Nah, setelah penetapan DPRD, tugasnya siapa untuk melakukan proses lelang? Adalah tugas pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang bupati, yang pelaksana teknisnya adalah kepala LPSE untuk proses lelangnya, dan kepala dinas PU sebagai PA, penanggung jawab pelaksana pekerjaannya. Ayo tanya, suruh mereka jujur, jangan, supaya jangan jadi dilema. Ayo kita diskusi terbuka. Bisa juga nggak masalah. Kenapa? Di DPRD itu setiap kata ketua DPRD, anggota DPRD ada yang namanya risalah rapat, risalah sidang. Nggak boleh kita bohong tuh, karena direkam Pak, seperti ini. Nggak ada editan, langsung dia direkam. Dihadiri oleh siapa? Semua kepala SKPD hadir dalam ruang sidang untuk menyaksikan bahwa penetapan APBD. Tugas DPRD adalah menetapkan APBD, dan tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan APBD. Kalau nanti ketua DPRD dianggap cawe-cawe ikut campur dalam proses lelang, itu namanya korupsi. Karena apa? Menyalahgunakan kewenangan. Tugas saya adalah menetapkan APBD itu tepat waktu. Tepat waktu. Ayo kita cek di Provinsi Papua, kabupaten yang Kerom itu adalah salah satu kabupaten yang tepat waktu DPRD-nya menetapkan, tetapi selalu bermasalah pada saat penyusunan APBD menjadi Perpu penjabaran. Penjabaran APBD itu adalah peraturan bupati, bukan perda. Yang orang kena DPA, itulah Perpu penjabaran APBD. Di proses ini lambat sampai menjelang bulan 11. Di bulan 11 tahun 2022 tidak bisa dikerjakan, datanglah minta Multias. Menuntut Multias. Oke, karena untuk kepentingan rakyat, Multias. Oke. Ada yang bocorin nih proses. Namanya proses Pak, sidang itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, dapat disaksikan oleh siapapun karena itu keputusan. Iya. Tapi ketika rapat tertutup dalam tatip DPRD tidak boleh dibocorkan, termasuk istri sendiri. Maka itu harus menjadi pembicaraan yang masih harus diputuskan. Muncul draft rancangan penetapan APBD 30 miliar, disodorkan 50 miliar, yang 20 miliar untuk drainase. Saya tolak. Kenapa? Nggak ada sumber pendapatan, tidak boleh dimasukkan. Kalau dilelang nggak ada sumber pendapatannya, itu apa namanya? Utang. Di sisi lain kita disoroti, itu bentuk utang. Ketika saya menegakkan supaya jangan dianggap ketua DPRD menghalangi. Saya menghalangi jalan enggak? Enggak. DPRD tegas bahwa APBD ditetapkan lebih cepat dari waktunya supaya pemerintah punya waktu mengerjakan. Karena toleransi diributkan di Facebook dan segala macam itu tadi. Oke, kita panggil pemerintah daerah, kita rapat kembali untuk Multias. Karena apa? Pertimbangannya dana 30 miliar nggak mungkin dikerjakan dalam 1 bulan. Supaya tidak berulang kontraknya, Kadis PU bikin kaidah, bikin kajian yang memenuhi unsur penyengadaan barang jasa sifat Multias. Karena itu diatur di dalam Perpres, diatur di dalam Undang-Undang 23, diatur dalam PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Aturannya masih tetap sama dan tidak berubah. Maka dengan posisi itu, DPRD mempertimbangkan, saya pimpin rapat mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan di Multias saja. Waktu itu supaya waktu pengerjaannya dilelang 1 kali, tetapi proses pengerjaannya dapat dilakukan dalam 2 tahun. Iya. Itu adalah kita mengejar nilai manfaatnya supaya jalan itu bermanfaat. Setelah penetapan itu, maka tugas pemerintah daerah melakukan proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan. Tetapi ini hari ini silakan lihat, itu urusan pemerintah daerah.
Yang salah DPRD yang nggak menyiapkan duit dan penetapannya, ataukah pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaannya? Kita lihat, kita saksikan, supaya masyarakat tidak menyangka bahwa DPRD serba tahu. Karena ada kewenangan DPRD dibatasi pada penetapan APBD. Untuk selanjutnya itu kewenangan penuh pemerintah daerah. Apabila tidak selesai, kita tunggu audit BPK. Audit BPK besok menyatakan apa? Maka DPRD dapat berpendapat soal keuangan dan pemeriksaan keuangan apabila BPK sudah memeriksa. Bukan DPRD itu adalah auditor. Tidak ada dalam undang-undang DPRD itu auditor. Bukan. Kita pengawas terhadap pelaksanaan. Melakukan mekanisme apa? Komisi teknis kami perintahkan untuk melakukan pengecekan. Kenapa itu belum diselesaikan? Jawabannya apa? Uang mukanya Pak, pengusahanya belum terima. Lah 30 miliar dari tahun 2022. Ini sekarang tahun 2023. Bahkan ini matahari mau terbenam. Kondisi fisiknya seperti itu. Mohon maaf. Ini akan menjadi klarifikasi. Silakan nanti yang tidak terima silakan kantor DPRD. Tapi ini saya bicara tentang fakta hukum. Tugas DPRD sudah ditunaikan. Selanjutnya adalah tugas pemerintah. Rakyat silakan evaluasi. Siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu, siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Jangan tugas orang lain kita campur. Dan jangan juga melempar batu sembunyi tangan. Saat ketidakmampuan dilempar kepada orang lain. Apakah ini itikat buzzer ataukah itikat orang secara politik ingin menyerang? Ya apanya yang diserang? Saya akan bicara tentang hari ini tugas ketua DPRD, nggak bicara ketua PKS. Kalau ketua PKS, ayo tarung politik dong. Di lapangan hari ini, ayo tarung. Besok ya rakyat percaya siapa? Itu ruang politik. Tetapi bicara pemerintahan, bicara bupati dan ketua DPR. Bupati memimpin pemerintah daerah dan perangkatnya, karena ketua DPRD hanya bisa memerintahkan alat kelengkapannya, tapi tidak bisa memerintah langsung kepada kepala SKPD. Karena itu adalah ruang waktu yang negara sudah punya penempatan. Yang kedua, ini persoalan yang kembali diulang dengan isu yang sama. Ketua DPRD dan wakil ketua dua tidak menandatangani. Kenapa nggak semua? DPRD itu satu kesatuan. Ketika paripurna itu adalah keputusan tertinggi. Walaupun fraksi itu tidak setuju, tapi ketua DPRD memimpin paripurna, 4 fraksi lainnya menyetujui, maka kewajiban administrasinya tetap menandatangani. Karena ketua DPRD memimpin sidang paripurna. Itu putusannya ada paripurna. Di soal DPRD nggak bisa kan, satu orang nggak disangkutkan, yang lain seakan mikul salah. Jangan bawa ruang politik ketika bicara pemerintahan. Ya, pemerintahan ada relnya, ada aturannya. DPRD menetapkan APBD perubahan 2023 pada bulan 8, tanggal 26, tanggal 28 Agustus lalu. Hebat gak DPRD Kerom menetapkan APBD perubahan di bulan 8 dengan pertimbangan pada saat itu dari pemerintah daerah. Satu, ada surat dari Menteri Keuangan menegur pemerintah daerah karena kaitannya penggunaan ADD yang tidak sesuai alokasinya, tidak memenuhi 10% dari transfer umum DAU tambah DBH. Maka Menteri Keuangan membekukan transfer DAU khusus tentang ADD-nya Kerom kalau uang itu tidak dikembalikan ke kas rekeningnya ADD tadi. Satu dasarnya kenapa DPRD mempercepat APBD perubahan. Yang kedua, dibekukannya transfer terhadap DAU mandatori, karena dalam hal DAU mandatori perintah dari undang-undang hari ini 30% infrastruktur, 20% pendidikan dan 10% kesehatan dari DAU. Yang dulu DAU bebas, sekarang DAU oleh negara diperintahkan. Dan itu menjadi mutlak karena perintah undang-undang. Surat edaran memberikan 2 hal itu yang menyebabkan APBD perubahan tahun 2023 dipercepat. Kami mempertimbangkan DPRD adalah soal ADD ini tentang kehidupan di kampung, tentang pergumulan kehidupan. Maka ini harus dipercepat. Pada waktu KUA PPAS dimasukkan tanggal 16, saya ingat saya tanggal 16 Agustus, saya tanya Pak Sekda sebagai pimpinan DPRD, sana ketua TAPD, saya ketua badan anggaran. Ini besok mau rapat nggak? Oh Pak, besok persiapan 17 Agustus. Lah kenapa kau masukin pada sekarang? Sudah tahu besok? Kan kita minta dari bulan 6 semenjak pemerintah daerah, TAPD, tim anggaran pemerintah daerah melaporkan 2 surat tadi. Maka kami percepat. Nah ternyata salah satu yang dimasukkan dalam hal pembangunan
kantor bupati diwaris itu senilai 17 miliar itu adalah posisi di mana dimasukkannya di APBD perubahan, bukan di APBD Induk 2023. Mestinya gedung bangunan berkonstruksi lantai lebih dari satu itu tidak boleh di APBD perubahan, itu diwajibkan di APBD Induk, sehingga ada waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan, karena ini soal konstruksi, dia butuh fase pengeringan, pemadatan dan lain-lain, penyediaan sumber daya lah di sekitaran itu yang dimaksudkan itu. Maka kita tetapkan di bulan 8. Menjadi pertanyaan aneh, kenapa ketika bulan 11 kemarin hampir kasus seperti tahun lalu, ya kan, tidak bisa dilelang, tidak bisa dikerjakan, yang disalahin ketua DPRD menghalangi pembangunan kantor. Ini duit saya kasih, DPRD menetapkan adalah uang sesuai dengan pendapatan masuk, penggunaannya adalah pemerintah daerah lewat instrumen, ada lelang, ada kalau ini tidak dilaksanakan hari ini, apakah yang salah DPRD-nya? Kecuali saya tidak menetapkan APBD perubahan sampai bulan yang ditentukan oleh undang-undang. Padahal ini lebih cepat, Pak. Biasanya APBD perubahan bulan 10, ini bulan 8. Karena ada tadi dua dasar utama surat pokok yang harus kita tentukan, karena satu mandatori DAU, yang kedua adalah tentang ADD yang wajib dikembalikan memenuhi 10% dari transfer umum. Silakan buka, hari ini dunia digital ini mudah, langsung ketik. Bener nggak Kabupaten Kerom itu masuk dalam apa yang saya sebutkan? Saya ngomong berdasarkan kaidah hukum. Masalah suka tidak suka itu pribadi, tetapi bicara konteks adalah penyelenggara pemerintahan hukum. Maka saya harus bicara berdasarkan kaidah hukum, berdasarkan fakta hukum. Percaya atau tidak percaya itu opini. Masing-masing tinggal mempersepsikan. Ya kalau nggak suka dengan saya, selalu bilang itu kan memang pembelaan, pasti begitu. Tetapi kalau menilai objektif bahwa ini daerah kenapa hari ini terjadi konteks pembangunan jalan seperti ini, ya ini kenyataannya. Kenapa pekerjaan hampir keseluruhan dikerjakan di bulan 11, kenapa tidak di bulan 8? Itu APBD Induk loh, ruas jalan akses 2 lanjutan ke Sotarsan. Pertanyaannya adalah nanti layangkan balik kepada Dinas PU untuk memberikan minta penjelasan dan klarifikasi. Karena sekali lagi tugas kami adalah mengingatkan pemerintah daerah bahwa dinas teknis kenapa itu belum dilaksanakan, padahal APBD sudah ditetapkan. Itu mungkin penjelasan saya, Pak, sehingga jangan muncul kontroversi dan lain-lain berkaitan dengan DPRD yang tidak support. Justru DPRD support penuh dikala saudara bupati tidak pernah menghadiri sidang DPR 3 tahun terakhir ini. Kalau kami menghalangi, mestinya saya kan tidak jalankan sidang karena bupati tidak hadir. Tetapi dan untuk tugas pokok DPRD untuk menetapkan APBD adalah kewajiban, saya lebih memilih selamatkan rakyat melalui APBD ini ditetapkan tepat waktu daripada Kabupaten Kerom selalu kena penalti, kena sanksi, dibekukan transfernya. Ini bermasalah terhadap siklus keuangan di Kerom. Dan yang akan dikorban langsung adalah masyarakat. Dan hari ini ketika terasa silahkan dinilai. Saya hanya menyampaikan dalam konteks ini adalah klarifikasi dalam forum ini, sehingga ketika mau resmi dan minta dokumen silakan di kantor, saya bukakan semua kaidah yang kaitannya putusan saya akan sampaikan, karena kami di DPR boleh memberikan undang-undang keterbukaan publik ya, menyampaikan informasi tentang APBD nih kepada masyarakat, sah-sah saja dan sudah menjadi badan hukum ya, Pak? Ya karena memang putusan hukum ya. Kalau putusan hukum, perda itu kan putusan hukum kan, publik harus tahu, dan publik harus tahu. Kalau tidak tahu malah harus tanya. Ya, karena ada beberapa ruas jalan sampai hari ini belum terlaksana atau pelaksanaannya lambat dan sebagainya. Yang ditanya adalah saudara bupati dan PU-nya. Jangan dibalikkan ke DPRD-nya. Karena kami ruangnya hanya sampai sebatas menetapkan. Nah, mengawasi kami lakukan. Kami panggil, kami evaluasi. Ya, dinamika di dalam Pemda ada alasan ada uang muka belum cair dan sebagainya, itu urusannya Pemda. Nanti hasil akhir evaluasinya kita tunggu. Evaluasi dari BPK. Apakah itu dana sebesar itu memang ditempatkan di situ atau nanti ada peruntukan penggunaan lain, itu BPK, bukan Topian. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi adalah pemaparan secara umum dari posisi beliau. Sebelumnya kita bicarakan tadi itu sudah meluas. Seharusnya saya juga menghadirkan orang Pemda untuk balancing ya, untuk keseimbangan. Tapi mungkin nanti saya berharap ya dari Pemda berkenan hadir untuk klarifikasi, karena tujuannya adalah untuk pembangunan semesta. Kita tidak dikotomi, Pak ya. Dan rakyat supaya tahu. Betul. Jadi ternyata tidak disangka
para pemirsa Pokok Terkini, ini bukan makanan ringan ternyata, ini makanan berat. Tapi saya berharap, Saya makan dulu lah. tapi saya berharap ini akan menjadi pencerahan dan akan menjadi pertimbangan bagaimana masyarakat Kerom menyikapi apa dinamika yang sudah terjadi di depan mata kita ini. Pak Bapak sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Saya Sobihan, pemandu The Kopis di Dapur Aisyah. Mudah-mudahan berkenan. Atas segala kekurangannya dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa kembali di rubrik yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.